Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Alawa SHMM. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Kepada yang terhormat dosen pembimbing 1 dan 2, yakni Bapak Ainul MPDI dan Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya. Perkenalkan, nama saya Maulana Holiku Ridho dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Akan mempresentasikan prosal skripsi yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam menciptakan lingkungan belajar siswa religius pada era modern di MTS Sunan Ampel Pakuniran. Alasan saya memilih judul ini karena perkembangan di zaman sekarang sangat memengaruhi kepada sikap dan perilaku religius siswa, sehingga diperlukannya peran guru PAI yang lebih optimal. Guru PAI punya peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang religius, tidak hanya melalui pembelajaran di kelas saja, tapi juga melalui keteladanan dan budaya di sekolah. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di dalam proposal dibagi menjadi 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori, dan bab ketiga metode penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan pada era modern. Tidak hanya berfokus pada pencapaian aspek kognitif, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, madrasah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang religius melalui berbagai pembiasaan ibadah serta budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, guru PAI memiliki peran penting dalam menanamkan nilai religius kepada siswa melalui keteladanan, pembiasaan, serta proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Namun, perkembangan teknologi, arus globalisasi, dan pengaruh media sosial menjadi tantangan dalam membentuk lingkungan belajar religius. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru pendidikan agama Islam pada siswa di MTS Sunan Ampel Pakuniran, bagaimana pembentukan lingkungan belajar yang religius di MTS Sunan Ampel Pakuniran, bagaimana peran guru PAI dalam membentuk lingkungan belajar yang religius di MTS Sunan Ampel Pakuniran. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran guru PAI pada siswa di MTS Sunan Ampel Pakuniran, menganalisis pembentukan lingkungan belajar yang religius di MTS Sunan Ampel Pakuniran, menganalisis peran guru PAI dalam membentuk lingkungan belajar yang religius di MTS Sunan Ampel Pakuniran. Pada bab 2 kajian teori, saya membahas tentang peran guru pendidikan agama Islam. Definisi peran guru menurut Suedjono Suyanto, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status atau posisinya dalam suatu sistem sosial. Menurut Mulyasa, guru merupakan pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dengan demikian, peran guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan potensi siswa secara menyeluruh. Guru memainkan peran penting kepada siswa, di antaranya guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, motivator, fasilitator, evaluator, dan pelatih. Adapun indikator peran guru meliputi menanamkan nilai-nilai iman dan takwa, menyusun dan melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum, memberikan nasihat dan membimbing siswa, menunjukkan keteladanan sikap dan perilaku, memberi dorongan dan apresiasi kepada siswa, menyediakan sarana dan suasana belajar yang kondusif,
melakukan penilaian pengetahuan dan sikap, melatih praktik ibadah dan pembiasaan akhlak Islami. Pembahasan yang kedua ini tentang lingkungan belajar religius. Definisi lingkungan belajar religius adalah suasana sekolah yang dirancang dengan penuh perhatian, tujuan dan secara berkelanjutan untuk memasukkan nilai-nilai agama ke dalam setiap aspek pendidikan. Lingkungan ini tidak hanya berupa simbol-simbol agama atau kegiatan ibadah, melainkan mencakup keseluruhan sistem yang mendasari budaya sekolah. Menurut teori perkembangan ekologis yang diusulkan oleh Uri Bromfeld-Brenner dan konsep tripusat pendidikan yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara, aspek lingkungan belajar religius ada 5 bagian yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan budaya dan sosial, lingkungan digital atau global. Adapun indikatornya ialah keterlibatan dan perhatian orang tua, pengawasan dan komunikasi dengan anak, hubungan harmonis antara guru dan siswa, kegiatan keagamaan di masyarakat, peran tokoh agama dan organisasi sosial, tradisi keagamaan dan norma moral, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, pengaruh media sosial dan internet. Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa guru pendidikan agama Islam memainkan banyak peran penting. Pelaksanaan peran guru mempunyai dampak langsung terhadap pembentukan lingkungan belajar religius di sekolah. Lingkungan belajar religius terbentuk dari interaksi dari berbagai sistem lingkungan. Kerjasama antara peran guru PAI dan dukungan sistem lingkungan akan melahirkan siswa yang memiliki keimanan, ketakwaan yang teguh dan berakhlak baik. Pada bab 3 metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif. Data dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur atau kajian teori pada buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, triangulasi sumber, yang kedua, triangulasi teknik, dan yang terakhir, triangulasi waktu. Demikian pemaparan proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.